berjalan dengan lancar. Amin. Dan ilmu yang kita pelajari dapat dimengerti dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bu. Baiklah, kita udah belajar dulu ya. Ya Bu. Riza, Hadir Bu. Alma, Hadir Bu. siapa yang tidak hadir? Intan. Intan Bu. Intan kemana dia, Alma? Izin. Oh, izin. Ya Bu. Oh ya, baiklah. Nanti bilang sama Intan ya, suratnya mana? Ya Bu. Ya. Ya Bu. Oh enggak, bunyi aja Ibu di WA. Ya Bu. Baiklah, sebelum itu Ibu minta kepada Ananda tolong perhatikan sekitar kursinya. Untuk kursi yang tidak rapi tolong dirapikan. Tahu. Biar nyaman saat belajar nanti. Tahu. Alhamdulillah. Baiklah, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Lupa Bu. Apa? Lupa? Iya. Baiklah, materi kita minggu lalu. Bapak Rasidin Bu. Hah? Saya. Materi kita minggu lalu itu mengenai apa, senyuman-senyuman itu loh. Oh, menghadapi cobaan dengan senyuman. Ya, betul sekali. Masih ingat, Liza? Enggak Bu. Coba Alma jelaskan, Alma. Oh, jadi kita tuh harus bersabar Bu. Apapun yang diberikan ujian oleh Allah kita terima. Hadapi dengan senyuman. Jadi senyuman itu merupakan Ibadah. ibadah. Jadi sedekah juga ya, kita kalau tersenyum. Jadi kalau senyum itu jangan asal senyum aja. Masa lagi sendiri tersenyum sendiri. Nanti orang salah tanggap, kiranya orang stres ya. Ya Bu. Ya. Baiklah, berhubungan dengan kami semua mengenai materi minggu lalu. Baiklah, kita sekarang masuk ke materi baru ya, mengenai apa ya? Perhatikan dulu ya, kita gantian. Nanti setelah Ibu bicara, Ananda lagi. Siap Bu. Kelihatan? Bisa lihat? Kelihatan Bu. Baiklah, sekarang kita membahas mengenai akhlak terpuji dalam pergaulan remaja ya. Ya Bu. Habis ya? Ya itulah. Bisa punya spidol Bu. Oh iya, ini spidol ya. Makasih Liza. Baiklah, sekarang kita membahas mengenai akhlak terpuji dalam pergaulan. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita ya. Jadi yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami pengertian dari akhlak terpuji dan pengertian masa remaja. Jadi siswa dapat memahami dalil mengenai akhlak terpuji. Ya Bu. Ya, Mas? Ya Bu. Jadi siswa dapat memahami bentuk-bentuk dari akhlak terpuji dan siswa dapat memahami dampak positif dari akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, dan siswa dapat membiasakan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Baiklah, sekarang kita membahas sebelum itu Ibu ada video ya. Mana Bu? Tunggu Mbak. Kelihatan nggak? Jangan ke bawah. Tampak Mas? Pak Bu, ada hujan ya Bu?
terpuji ya. Ya Bu. Sampai itu paham nggak? Baik deh ya Bu. Apa nama? Baik deh Bu. Iya baik ya. Jadi di sana dia menolong Orang lain. orang lain. Ada ibu jualan kan gerobak yang berat. Nah, Ya, jadi Bu. tolongnya. Jadi kita seperti itu ya. Ya Bu. Jadi kita jangan mandang dulu. Ya Bu. Misalnya jualan miskin malas nolongnya gitu kan. Ya Bu. Jadi itu. Jadi sebelum itu kita membahas mengenai pengertiannya ya. Ya Bu. Siapa yang tahu pengertian akhlak? Akhlak tingkah laku Bu. Apa? Tingkah laku. Tingkah laku ya. Budi pekerti, tabiat. Ya Bu. Tabiat. Ya Bu. Ya. Jadi itu ya. Dia berasal dari bahasa Arab yaitu huluk. Huluk. Ya, yang artinya yang Anda sebut tadi ya. Ya Bu. Perangai, budi pekerti, tingkah laku. Jadi itu. Selanjutnya kita secara bahasa ya. Secara bahasa. Dan selanjutnya secara istilah. Secara istilah itu adalah tingkah laku seseorang yang didorong untuk melakukan sesuatu. Ya Bu. Atau berbuat sesuatu gitu kan. Jadi kalau dimasukin ke akhlak terpuji, jadi dorongan seseorang untuk melakukan perbuatan yang baik, yang mulia, yang diridhoi oleh Allah gitu kan. Jadi akhlak terpuji ini dalam bahasa Arab itu disebut akhlakul Karimah. ya. Akhlakul karimah. Jadi itu mengenai akhlak terpuji. Ya Bu. Sampai sini masih ada ragu? Tidak Bu. Iza paham? Paham Bu. Alma? Paham Bu. Coba Alma jelaskan pengertian dari akhlak secara istilah. Cara istilah itu adalah perilaku. Istilah. Istilah Alma. Bahasa. Cara istilah itu Tingkah laku seseorang seseorang yang didorong untuk melakukan perbuatan. baik itu buruk. Ya, jadi kita sekarang membahas mengenai akhlak terpuji, berarti akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Jadi itu. Liza paham? Paham Bu. Selanjutnya kita masuk ke pengertian masa remaja. Masa remaja. Di sini udah remaja semuanya. Udah Bu. Udah ya. Wow. Jadi masa remaja itu kisaran usianya itu dari 13 tahun sampai 19 tahun. Ya, itu remaja. Jadi masa remaja itu adalah masa peralihan dari usia anak-anak ke usia dewasa. Jadi pada masa ini masa remaja ini jadi setiap anak itu tuh harus didorong dengan perilaku yang positif dan lingkungan yang positif juga. Dimana kalau lingkungannya udah positif, udah baik, otomatis akan membentuk perilaku yang baik. Jadi gitu ya Nanda. Iya Gimana? Bu. Lingkungan Anda positif nggak semuanya? Positif Bu. Positif, pasti ada juga yang negatifnya. Ada, Bu. Jadi kita jangan terpengaruh dari yang negatif. Selanjutnya kita masuk ke dalil ya. Sampai sini paham nggak pengertian masa remaja? Paham Bu. Masuk ke dalil. Dalil. Dalilnya ada di sebelah sini. Kelihatan Alma? Ya Bu. Kelihatan? Bu. Iza? Baiklah kita baca bersama ya. Jadi Ibu Ida membaca, setelah itu Ananda ikutin. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
ahibbukum. Inna min ahibbukum. Oh ya, maaf. Inna min ahibbikum. Inna min ahibbikum. Ilayya Ilayya wa aqrabikum wa aqrabikum minni minni majlisai yaumal qiyamati majlisai yaumal qiyamati ahsanukum akhlaq. akhlaq. Nah, ya, sampai sini bisa nggak bacain semuanya? Bisa, Bu? Bisa. Bisa. Alma bisa ulangi Alma? Bisa, Bu. Nah, ya, silakan Alma. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min ahibbikum ilayya wa akrabikum minni majlisai yaumal qiyamah wa qiyamati ahsanukum akhlaq. Nah, ya, itu ya mengenai dalilnya. Ya, Oh ya, sebelum itu Ibu ada bahan ajar yang supaya dibagikan dari kepada Anda. Nih, perhatikan. Ya, Bu. Nah, ini di sini apa? Ya, Bu. Nah, siapa yang bisa membacakan artinya? Ya, Bu. Nah, ya silakan bisa. Artinya inna sesungguhnya min ahibbikum di antara orang-orang ilayya yang paling wa akrabikum yang paling aku cintai minni dan paling dekat majlisa tempat duduknya yauma kiamat pada hari kiamat ahsanukum denganku yaitu orang-orang akhlak yang baik akhlaknya. Nah, jadi itu ya. Jadi itu dalilnya apa orang yang memiliki akhlak yang baik akan bersama-sama duduknya atau posisinya di surga. Ya, Bu. Jadi siapa yang mau masuk Saya surga? mau, saya, Bu. Nah, jadi dibiasakan memiliki atau berakhlak yang terpuji ya, yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini paham nggak mulai dalilnya? Paham, Bu. Semua paham? Paham. Bisa? Paham, Bu. Baiklah, berhubungan pada paham mengenai dalilnya. Sekarang kita membahas mengenai bentuk-bentuk akhlak terpuji. Ya, Bu. Alma, perhatikan Alma. Ya, Bu. Ma. Bentuk-bentuknya ya. Siapa bisa menyebutkan salah satu bentuk-bentuknya? Menjalin persaudaraan, Bu. Ya, menjalin persaudaraan yaitu ukhuwah. Wah, ya. Jadi kita menjalin persaudaraan itu ada ukhuwah Islamiyah itu antara sesama kita sama muslim, dan ada ukhuwah watoniyah itu sebangsa, senegara. Nah, kita menjalin persaudaraan. Ya, Bu. Dan ada ukhuwah insaniyah di mana sesama manusia. Sesama manusia masuk nggak orang muslim? Masuk. Nah, Bu. ya. Yang itu insaniyah masuk ke orang apa? Ukhuwah kita bersama orang muslim. Masuk, Bu. Nah, jadi kita menjalin juga persaudaraan atau hubungan kita, hubungan baik kita kepada orang yang non muslim. Jadi kita jangan mentang-mentang beda agama dengan kita musuhi. Kan kita nggak diajarin seperti itu, ya kan? Nah, diajar sama orang non muslim tetap baik sama mereka. Iya, Bu. Nah, jadi kita harus baik juga kepada mereka. Toleransi, Bu. Iya, toleransi kita. Tapi ingat, toleransi kita tuh Ada batasnya. ada batasnya. Kecuali dalam akidah itu tidak boleh ditoleransi. Bolehnya yang muamalah aja. Ya, paham? Paham, Bu. Liza kenapa? Ya, silakan Liza, kamu sih. Ya, Bu. Permisi, Bu. Ya. Perhatikan Alma. Iya, Bu. Itu mengenai Bapak hubungan persaudaraan. Selanjutnya itu mengenai apa Alma? Apa, Bu? Tolong menolong, Ibu. Ya, tolong menolong sesama kita. Bersama, Bu. Ya, anak sesama. Jadi kita apabila ada orang yang kesusahan, kita tolong. Jangan kita pandang bulu pula dia orang kaya, malah nolongin. Siapa tahu dapat duit
COVID nanti. Nah, yang kita pandang itunya. Jadi kita niatkan ikhlas karena Allah. Dan di samping itu juga ada pahala kalau kita melakukan menolong orang, melakukan akhlak terpuji ini. Selanjutnya adalah kita mengembangkan wawasan kita mengenai keilmuan kita, di mana itu kita misalnya mengikuti kegiatan yang non akademik dan yang akademik. Di samping itu juga pendidikan formal dan non formal. Jadi kita pada saat remaja itu kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Misalnya kita mengikuti organisasi-organisasi yang bisa dapat menambah ilmu kita, gitu kan. Jadi kita waktu kita itu tidak terbuang sia-sia dan kita gunakan kesempatan kita untuk sebagaimana tuh menjadi fakir ilmu, gitu kan. Jadi kita haus dengan ilmu. Jadi kita nggak kepikiran melakukan yang menyimpang, misalnya tawuran atau apa kenakalan remaja. Jadi kita gunakan hal-hal yang positif. Paham Mama? Paham Bu. Nah, jadi itu ya. Dan di samping itu juga dengan kita mencari ilmu, kita memperdalam intelektual kita, itu merupakan bekal kita untuk masa depan. Nah, dan selanjutnya kita masuk ke masih bentuk-bentuk ya. Ya Bu. Dan yang selanjutnya poin selanjutnya itu mengembangkan sikap Saling menghormati dan menghargai Bu atau tasamu. Ya, saling menghormati dan menghargai. Udah siap Liza? Ya Bu. Saling menghargai dan menghormati. Jadi kita menghargai, misalnya ada teman yang beda pendapat sama kita. Kita harus menghargai pendapat teman kita itu. Jangan kita egois, maunya pendapat kita aja yang dikedepankan. Ya Bu. Jadi kita harus menghargai perbedaan-perbedaan, baik itu kelebihan dan kelemahan yang ada di masyarakat, terutama pada teman-teman kita ya. Ya Bu. Baik. Sampai itu paham? Paham Bu. Selanjutnya itu masuk ke itu menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi sini siapa yang menggunakan media sosialnya cuma untuk main game? Enggak ada Bu. Apa? Main game boleh lah sekali kan, hiburan, tapi jangan waktu kita habis dengan main game sampai tinggal sholat kita. Iya mah? Ya Bu. Jadi itu misalnya misalnya mencari jurnal-jurnal gitu kan, menambah ilmu pengetahuan kita. Nengok YouTube jangan asal-asal buka situsnya aja. Ya Bu. Jangan dibuka yang negatif-negatif itu. Soalnya nggak baik kan untuk di tahapan Anda sekarang. Jadi itu ya. Jadi kita saat menerima informasi juga di media sosial, kita harus perdalam dulu, gali dulu ini benar apa enggak informasinya. Jangan langsung telan aja semuanya kan. Jangan langsung telan itu aja. Jadi kita harus memiliki kekritisan gitu, sebagai remaja. Ya Bu. Terus itu paham? Paham. Mengenai bentuk-bentuk akhlak terpuji. Paham Bu. Bisa paham? Paham Bu. Dan yang satu lagi itu adalah memiliki sikap jujur dan adil. Ama tahu pengertian dari jujur? Jujur berkata yang sesungguhnya Bu, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ya. Kalau adil apa Liza? Menempatkan sesuatu pada tempatnya Bu. Ya, seimbang ya. Ya, Bu. Dengan apa berat sebelah dan seimbang. Selanjutnya kita harus bisa menjaga amanah yang telah diberikan kepada kita. Jangan kita amanah itu nanti di akhirat kita diminta pertanggungan jawabnya ya. Paham? Paham Bu. Paham Bu. Udah masuk ke bentuk-bentuk. Sekarang kita membahas mengenai dampak positif dari akhlak terpuji. Adakah di banajarnya? Ada Bu. Dampak positifnya. Siapa yang tahu dampak positifnya? Saya Bu. Ya Liza? Mendapatkan keriduan dari Allah Bu. Dan kecintaan Allah dengan kita melakukan akhlak terpuji. Dan kita harus ingat
beliau apa? Allah itu maha kuasa dan maha perkasa. Dia selalu mengawasi kita, baik itu dalam keadaan kita sendiri maupun apa rame. Jadi Allah selalu mengawasi kita. Jadi Allah tidak tidur. Jadi kita harus ingat itu supaya kita termotivasi untuk melakukan akhlak terpuji ini. Kedua, apa dampaknya? Aman? Menumbuhkan sikap menumbuhkan sikap mandiri, Bu. Ya, mandiri. Jadi kita kalau kita memiliki sikap mandiri, jadi kita apapun masalah yang kita hadapi, kita dapat memecahkannya. Nah, itu buktinya kita udah remaja, mau meranjak dewasa kan. Jadi kita bisa memecahkan masalah kita sendiri. Apabila masalah itu membutuhkan orang lain, jadi kita temui orang itu, tapi orang itu yang terpercaya, yang asal-asalan. Takutnya tambah panjang masalahnya gitu. Selagi kita masih bisa memecahkan masalah, dan kita harus bisa mencari solusinya yang tepat gitu kan. Jadi itu selanjutnya itu adalah menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Jadi kita ya arif dan bijaksana apa? Ya Ma? Ya, Bu. Jadi arif bijaksana ini dapat kita temukan pada saat kita bertindak atau berperilaku. Jadi kita apabila kita bertindak, kita harus perhitungan ini perilaku ini sesuai nggak dengan norma di masyarakat kita, gitu kan? Dengan hukum atau kebiasaan-kebiasaan di tempat kita, gitu. Dan sesuai nggak dengan hukum asusilanya, gitu kan? Jadi itu harus kita pertimbangkan. Jangan asal bertindak sampai kita lupa aturan-aturan yang ada di masyarakat. Jadi itu ya. Dan apabila kita melakukan bertindak misalkan, jadi kita harus tahu sebab akibat dari tindakan yang kita lakukan. Jadi itu ya bukti kalau Ananda itu udah remaja. Jadi Ananda itu beda sama anak-anak. Kalau remaja ini udah bertambah lah pikirannya gitu kan. Kalau masih anak-anak kan pikirannya cuma bermain, ya masih itu baik apa enggaknya. Ya main tanah ya Ma. Ya, Bu. Tanah Ma. Suka, Bu. Itu. Jadi kalau anak udah remaja, Ananda itu udah berpikir gitu kan, dalam mempersiapkan masalah dan mencari solusi apabila memutuskan suatu pilihan gitu kan. Jadi harus dipikirkan secara matang, jangan asal bertindak. Selanjutnya itu menumbuhkan sikap tanggung jawab. Jadi apabila Ananda diberikan tanggung jawab atau tugas gitu kan, jadi Ananda harus melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin sehingga orang percaya kepada Ananda. Ya, Bu. Ingat apabila kita mengemban suatu amanah itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi itu ya. Sampai itu paham? Paham. Liza bisa sebutkan tadi dampak positif dari akhlak terpuji? Bu. Sebutkan Liza. Itu mendapat ridho dari Allah dan dicintai oleh Allah, Bu. Yang kedua, menjadikan kita sikap mandiri, Bu. Ya. Kemudian menjadikan kita arif dan bijaksana dalam bersikap. Ya. Dan bertanggung jawab. Ya betul ya. Kasih aplaus buat kita. Ibu Alma tadi belum ya? Itulah, Bu. Ya kasih aplaus buat Alma. Selanjutnya kita masuk ke membiasakan terpuji. ya. Dalam pergaulan manusia. Jadi kita membiasakan akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, di mana itu kita menutup aurat. Jadi kita dalam pergaulan remaja ini kita dalam Islam dibolehkan kita bergaul antara perempuan dan laki-laki, tapi ingat selagi itu tidak menjerumus ke dalam dosa. Dan Islam juga mengatur batasan-batasannya antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan yang tidak mahram itu tidak boleh berdua-duaan. Ingat yang ketiga ada Setan, ya kan?
Jadi kalau mau main-main sama kawan-kawan yang laki-laki, usahakan rame-rame gitu ya. Selanjutnya itu juga ya, antara laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan fisik. Paham maksud bersentuhan fisik? Apa Alma? Pegangan tangan. Pegangan tangan itu nggak boleh, haram ya. Jadi antara laki-laki ataupun perempuan itu tidak boleh bergaul kepada orang yang menjerumuskan kita ke dalam misalnya gay atau lesbian, ya LGBT gitu kan, tawuran, minuman keras, narkoba. Itu sebaiknya dihindari. Apabila misalnya ada di sekitar kita teman kita seperti itu, ya apabila mereka nggak tolong ya kita bantu. Cuman kita harus memiliki prinsip bahwa kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas atau pergaulan nakal seperti itu ya. Jadi Anda sebagai remaja harus memiliki prinsip dan jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Ya Liza? Ya Bu. Jadi kita membiasakan itu menutup aura. Sebagai perempuan tutup auranya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Pakai pakaian yang jangan terlalu ketat gitu kan. Usahakan yang melonggar-longgar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga yang laki-laki ya. Selanjutnya itu adalah menjauhi zina. Ya, menjauhi zina ya. Dan selanjutnya adalah mengajak kepada hal kebaikan. Misalnya Alma kan, anaknya lagi sholat, misalnya Riza agak bolong-bolong gitu kan. Jadi Alma ajak Riza yuk kita sholat zuhur yuk, katanya di masjid gitu. Mau ya Bu. Atau puasa Senin Kamis. Itu paham sampai situ? Dan melakukan kegiatan yang positif dan bermanfaat. Misalnya Ananda ikut-ikut organisasi-organisasi yang membangun dan menambah wawasan Ananda gitu kan. Dan kegiatan-kegiatan, ada kegiatan nari gitu, ikuti. Misalnya ada bedah buku itu diikuti juga, yang akademik dan non akademik. Anda kan bisa tuh mempertimbangkan ini baik nggak untuk saya atau ini berakibat buruk nggak untuk saya. Jadi Anda sebagai remaja itu udah pandai membedakan yang benar dan yang salah. Selanjutnya itu apa lagi Alma? Poin berikutnya Tawadu Bu kepada lebih tua. Ya, tawadu. Tawadu itu siapa yang tahu pengertian tawadu? Tawadu itu maksudnya rendah hati, tidak sombong, merendahkan suara atau berlemah lembut saat berbicara kepada yang lebih tua. Apalagi kan Ananda di dalam keluarganya, misalnya Ananda kakak atau anak pertama, jadi Ananda itu sebagai contoh buat adik-adiknya. Jadi usahakan ngomongnya tuh yang lemah lembut kepada orang tuanya, begitu juga sama adik-adiknya. Jangan memberikan contoh yang tidak baik. Begitu juga di lingkungan masyarakat. Ananda juga sebagai contoh bagi masyarakatnya. Selanjutnya itu adalah sopan santun dan rendah hati. Seperti yang dijelasin tadi kan, berkata yang baik, yang sopan kepada yang lebih tua. Apabila disuruh orang tua cepat dilaksanakan, jangan sibuk main game sampai nggak didengarin orang tuanya. Paham? Paham. Selanjutnya itu adalah menjaga amanah, berkata jujur dan adil. Sampai situ saya ragu nggak mengenai materi kita? Tidak Bu. Paham? Paham. Baiklah, berhubung Ananda udah paham semua, jadi saatnya Ibu yang akan bertanya kepada Ananda ya. Tolong diperhatikan. Siapa yang tahu pengertian dari akhlak secara istilah? Ya siapa bisa? Jadi akhlak secara istilah itu perbuatan atau tingkah laku yang kita lakukan yang mendorong melakukan sesuatu yang baik-baik Bu. Ya, sesuatu yang baik-baik ya. Bu, Lama bisa
Ya, terus selanjutnya sebutkan Tolong ya. tolong menolong Bu. Ya. Terus menghormati dan menghargai sesama. Ya. Itu. Ya. Jadi betul semua ya. Ayo kita kasih aplaus buat guys semua. Sampai di sini siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa Bu. Ya, Alma. Bisa udah tadi. Alma lah. Alma Apa? sepertinya kurang fokus. Fokus Bu. Coba Alma, yang Alma pahami aja. Jadi pengertian akhlak tadi secara istilah sudah lah Bu. Ya. Secara bahasa tadi ya huluk Bu. Artinya tingkah laku. Ya, tidak aku. Terus bentuknya tuh tadi ada apa menjadi persaudaraan, ukhuwah, sikap tolong menolong, terus saling menghormati dan menghargai. Kemudian langsung kepada itunya Bu, dampak positifnya Bu, mendapatkan ridho dari Allah, terus menemukan sikap arif dan bijaksana, menemukan sikap mandiri, menemukan sikap tanggung jawab Bu. Terus yang terakhir tuh membiasakan akhlak terpuji Bu dalam pergaulan remaja, yaitu menutup aurat Bu, menjauhi perbuatan zina, mengajak untuk berbuat kebaikan Bu, dari itu Bu. Ya, betul ya. Baiklah Ibu simpulkan lagi ya. Jadi pengertian dari akhlak secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq. Itu adalah tingkah laku, perangai, tabiat, dan budi pekerti. Secara istilah, jadi akhlak itu adalah tingkah laku seseorang yang didorong untuk melakukan hal-hal yang baik, yang mulia, yang disukai oleh Allah. Selanjutnya itu adalah bentuk-bentuk dari akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, yaitu menjalin ukhuwah, ukhuwah kita, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Dan apa lagi Alma? Bentuknya tadi Bu. Yang bentuknya ya. Dan kita mengembangkan wawasan keilmuan kita dan tolong menolong sesama kita. Dan bijak dalam menggunakan media sosial dan menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai atau tasamuh. Ya Bu. Paham seperti itu? Paham Bu. Dan selanjutnya itu mengenai membiasakan pergaulan terpuji dalam Remaja. akhlak terpuji dalam pergaulan remaja, yaitu menutup aurat dan menjauhi zina dan mengajak kepada kebaikan, ya sopan santun. Baiklah, kelas kita simpulkan. Sampai itu masih ada yang ragu? Tidak Bu. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah berbuat depan semua. Baiklah. Oh ya, untuk minggu depan tolong Anda baca-baca lagi ya materi mengenai apa minggu depan. Lupa Bu, tercela. Ya, akhlak tercela. Kita sekarang membahas akhlak terpuji, otomatis minggu depan membahas mengenai akhlak tercela. Jadi dibaca-baca ya Alma. Siap Bu. Liza dibaca ya. Jadi oh ya, Ibu memberikan tugas di mana Anda buat contoh 5 buah akhlak tercela Ya Bu. dalam pergaulan remaja. Sampai situ paham mengenai tugasnya? Paham Bu. Baiklah, kita tutup pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.